innamal a'malu bi khawatimiha. Amal-amal itu yang paling diperhatikan oleh Allah adalah yang terakhir, bukan yang awal. Semua dicatat, semua dinilai oleh Allah, tapi yang paling menentukan adalah yang terakhir. Seseorang sepanjang hidupnya, dia mungkin orang yang ingkar kepada Allah, jauh kepada Allah, bahkan sepanjang hidupnya tidak beriman kepada Allah. Tapi bisa jadi 1 tahun sebelum meninggal dia menjadi orang yang beriman dan dekat dengan Allah. Berarti yang dinilai yang terakhir, yang dulu seolah dihapus begitu. Begitu pula seseorang yang sepanjang hidupnya beriman dekat dengan Allah, tapi di akhir kehidupannya dia ingkar kepada Allah, maka yang dinilai yang terakhirnya. Begitu pula Ramadan, Allah tentu catat kebaikan-kebaikan kita, amal-amal kita dari awal. Tetapi yang Allah akan lebih perhatikan adalah yang akhir. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kita biasakan melakukan sesuatu yang memang biasa dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhir Ramadan beliau lebih antusias lagi. Sampai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan apa sebenarnya yang dilakukan Rasulullah di akhir Ramadan. Maka ada 3 poin. Yang pertama kata Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru, yakni al-ashru min awakhir Ramadan, yaitu beliau syadda mi'zarah wa ahya lailah wa aiqadha ahlah. Beliau mengencangkan sarung atau sabuk beliau. Artinya karena beliau iktikaf, beliau tidak berhubungan intim dengan istri-istri beliau. Kemudian beliau hidupkan malam dan beliau bangunkan keluarga beliau. Inilah 3 perkara yang memang dilakukan Rasulullah di akhir Ramadan. Mengencangkan tali atau sabuk atau sarung, kemudian menghidupkan malam dengan ibadah, dan membangunkan keluarga, mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita lebih ramaikan lagi masjid di saat orang-orang lebih meramaikan toko dan mal-mal ya, dan juga jalan-jalan. Memang PR kita kaum muslimin hingga tahun ini tetap di akhir Ramadan yang paling ramai adalah pusat-pusat perbelanjaan daripada masjid. Mudah-mudahan kita ambil bagian mulai dari diri kita, ramaikan masjid di akhir Ramadan dan sepikan jalan-jalan di akhir Ramadan ini. Kita melakukan sesuatu yang kebalikan dari kebanyakan orang, dan mudah-mudahan terus hari berganti banyak orang yang sadar dan justru akan meramaikan rumah-rumah ibadah di akhir Ramadan. Sementara yang terjadi sekarang adalah kebalikannya. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan bimbingan dan hidayah Allah, dan juga semoga kaum muslimin diberikan pemahaman yang benar dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kitab Asyratus Sa'ah, masih membahas tentang Asyratus Sa'atis Sughra, tanda-tanda kecil kiamat. Pada pembahasan terakhir poin 52, yaitu Fathul Qustantiniyah, penaklukan Konstantinopel. Masuk pada poin yang ke-53, Khurujul Qahtani, munculnya Al-Qahtani. Fi akhiriz zamani yakhruju rajulun min Qahtan tadinu lahun nasu bit-ta'ah wa tajtami'u alaihi wa dzalika inda taghayyuriz zaman, wa lihadza dzakarahu al-Imam Bukhari fi babi taghayyuriz zaman. Di akhir zaman akan muncul seorang lelaki dari Qahtan. Qahtan ini kabilah tertinggi yang ada di Yaman. Ada beberapa kabilah, ada kabilah Himyar diantaranya dan lain-lain. Maka kabilah yang tertinggi di Yaman yang paling menonjol adalah kabilah Qahtani. Sebagaimana kalau di Mekah adalah ada suku Quraisy.
di mana dia akan dikelilingi oleh manusia yang taat kepadanya, dan manusia akan berkumpul padanya, dan itu terjadi ketika terjadinya perubahan zaman sebagaimana yang disebutkan Imam Bukhari dalam bab taghayyuruz zaman, yaitu berubahnya zaman. Baik, di antara hadis yang menjadi dasar tanda kiamat nomor 53 ini adalah rawa al-Imam Ahmad wasyaikhani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga syaikhani, dua syekh yang dimaksud adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kadang disebut syaikhani atau juga hadis-hadisnya disebut muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta yakhruja rajulun min qahtani yasuqun nasu bi asah yasuqun nasa bi asahu. Tidak akan terjadi kiamat sampai muncul seseorang dari Qahtan di mana dia mengendalikan, memimpin manusia dengan tongkatnya. Qala Al-Qurtubi, berkata Imam Al-Qurtubi, qauluhu yasukun nasa bi asah, kata yasukun nasa bi asah, dia mengendalikan, memimpin manusia dengan tongkatnya, kinayatun anistiqamatin nas wan iqadihim ilaihi wattifaqahum alaihi walam yuridi nafsul asa wa innama daraba biha mathalan li ta'atihim lahu wastilaihi alaihim. Jadi yang dimaksud dia mengendalikan dan memimpin manusia dengan tongkatnya itu adalah kinayah alias perumpamaan atau kiasan. Maksudnya dia memimpin manusia, ya. Maksudnya dengan tongkat itu adalah menunjukkan dia memimpin manusia, di mana manusia mentaatinya, bersepakat kepadanya, dan bukan yang dimaksud tongkat secara hakiki. Jadi sebenarnya lambang ketika seseorang itu mengendalikan orang lain, dia mengendalikannya dengan tongkat. Ini hanya sekedar kiasan saja, ya. Makanya ini pun dipakai di banyak negara, ya, tongkat komando istilahnya ada ya, mungkin Pak Nadi tahu ya, di tentara TNI ada biasanya yang punya pangkat apa Pak, punya tongkat itu Pak? Komandan itu ya. Nah, tongkat di sini sebagai lambang ya, simbol bahwa dia memimpin, makanya disebut tongkat komando. Maksudnya dia mengendalikan dan memimpin orang lain, ya, bukan semata-mata tongkat. Bukan berarti orang takut dengan tongkatnya juga ya sehingga dia taat, tapi itu hanya kinayah atau kiasan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada banyak penjelasan dari para ulama. Tadi Imam Al-Qurtubi yang menjelaskan, termasuk juga penulis kitab ini, beliau juga menyepakati pendapat dari Imam Al-Qurtubi, ya, bahwa manusia tunduk patuh kepada laki-laki dari Qahtan ini, ya, dengan tongkatnya, maksudnya adalah manusia itu taat kepada dia. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kurang lebih gambarannya, di sini tidak dijabarkan secara luas, namun pada intinya suatu saat nanti kaum muslimin seluruh dunia akan dipimpin oleh seseorang dari Qahtan, dari Yaman. Nah, ini tentu akan kita kaitkan atau kita linkkan dengan hadis-hadis lain tentang kepemimpinan kaum muslimin. Saya beri gambaran dulu Bapak Ibu jamaah sekalian, bahwa dulu kita sudah membahas tentang 5 periode kepemimpinan atau 5 keadaan kepemimpinan kaum muslimin. Yang pertama, fase kenabian. Ada 5. Yang pertama, fase kenabian, dipimpin oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian yang kedua, dipimpin oleh khilafah ala minhajin nubuwah. Para khalifah di atas manhaj para nabi, di atas manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya para khilafah yang memegang teguh ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para khilafah yang beragama dengan cara beragama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud ala minhaj atau manhaj. Minhajin nubuwah. Dan ini sudah berlalu dua-duanya. Masa kenabian sudah, masa khilafah Rasyidah atau khulafa Rasyidin sudah berlalu. Kemudian Rasulullah melanjutkan fase ketiga, yaitu mulkan adon, akan dipimpin oleh para raja-raja yang menggigit, yaitu para dinasti. Dinasti yang awal adalah dinasti yaitu Umayyah. Kemudian dilanjutkan dinasti Abbasiyah, terus berganti-ganti sampai terakhir dinasti Utsmaniyah di Turki. Kekhilafahan Islam berakhir pada tahun atau tepatnya bulan Maret tahun 1924, satu abad yang lalu. Runtuh kekhilafahan Islam pada bulan Maret tahun 1924. Ini adalah mulkan adon, para raja-raja yang menggigit. Lalu masuk ke fase 4, yaitu mulkan jabarian, para pemimpin yang sewenang-wenang, yang penuh dengan kezoliman, diktator, para tirani. Dan rupanya kita hidup di fase yang keempat ini. Entah nanti mengalami yang kelima atau tidak, kita tunggu nanti, Pak. Yang fase keempat dipimpin oleh para diktator yang sewenang-wenang, banyak kezolimannya, dan ini kita rasakan di berbagai negara Islam. Baru yang kelima, terakhir fase kepemimpinan dalam Islam adalah khilafah ala minhajin nubuwah, yaitu khilafah di atas manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang fase kelima ini ada beberapa pendapat dari para ulama. Di antara mereka berpendapat bahwa yang dimaksud khilafah ala minhajin nubuwah yang kelima ini adalah Imam Mahdi yang memimpin kaum muslimin di seluruh dunia. Sebagian ulama berpendapat yaitu para khalifah sebelum kemunculan Imam Mahdi. Akan ada juga pemimpin-pemimpin itu sebelum Imam Mahdi. Maka ini juga bersesuaian dengan hadis ini, akan ada seorang laki-laki yang memimpin kaum muslimin dari Qahtan, yaitu dari Yaman. Bagaimana kalau kondisi sekarang? Wallahu alam, sekarang Yaman masih konflik, di mana pemerintah yang sah dikudeta oleh kaum Syiah, Syiah Hausiyah, yang semula warga Syiah ini menempati salah satu provinsi yang termasuk juga provinsi yang sangat besar dan penduduknya memang banyak yang berakidah Syiah Hausiyah. Kemudian memberontak kepada pemerintah yang sah dan akhirnya juga mengkudeta. Dan bahkan pemerintahnya sempat meminta bantuan Saudi Arabia dan juga pasukan NATO ya. Tapi rupanya sampai hari ini masih berkuasa ya, masih punya kekuatan di Yaman. Nah, lalu pertanyaannya adalah Qahtan ini atau seorang laki-laki dari Qahtan ini apakah termasuk orang yang jahat atau orang yang salih? Maka ada beberapa riwayat yang menjelaskan fahuwa rajulun salihun. Dia adalah seorang laki-laki yang soleh, yahkumu bil adl. Dia menghukumi dengan adil. Nah, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ibnu Hajar dari Nuaim bin Hamad. Ya. Ada salah satu riwayat dari Abdullah bin Amr bin As. Kita mengenal Abdullah bin Amr bin As, ya, seorang sahabat yang juga ayahnya adalah sahabat Nabi SAW. Sahabat Amr bin As ini yang memimpin pasukan Islam di masa Khalifah Umar menaklukkan Mesir. Dan Abdullah adalah putra dari Amr bin As yang sangat terkenal.
Abdullah bin Amr ini salah seorang sahabat yang merupakan sahabat yang punya harta banyak dan punya kekuatan. Ketika beliau tinggal di Mekah, gubernurnya waktu itu bernama Anbasah. Ini saya sisipkan sedikit sebagai wacana tambahan ilmu. Ketika gubernur Mekah yang bernama Anbasah, saat itu Abdullah bin Amr adalah seorang kaya raya dan memiliki banyak sekali pegawai dan juga memiliki para pengawal dan juga memiliki banyak sekali kebun-kebun. Nah, suatu ketika Anbasah ini meminta air yang dialirkan ke kebunnya Abdullah bin Amr diminta oleh pemerintah waktu itu yang dipimpin oleh Anbasah, ya, gubernur Mekah, untuk airnya itu dialirkan ke tanah milik pemerintah. Ya. Jadi ada perintah dari ulil amri gitu ya, dari gubernur Mekah untuk mengalirkan air yang selama ini mengalir ke kebunnya Abdullah bin Amr, dialirkan ke kebun-kebun milik pemerintah. Tapi Abdullah bin Amr menolaknya. Ini sebagai tambahan pengetahuan bahwa penolakan terhadap instruksi ulil amri tidak serta-merta menjadikan orang yang menolak itu dicap khawarij gitu ya. Beliau seorang sahabat. Beliau menolak sampai akhirnya Gubernur Anbasah ini mendatangkan pasukan, mungkin kalau sekarang seperti Satpol PP gitu ya, menggeruduk datang ke tempatnya Abdullah bin Amr. Ini dicatat juga oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau. Datang kemudian meminta secara paksa agar air itu dialirkan ke tanah dan lahan milik pemerintah. Tapi Abdullah bin Amr menolak. Dan juga menyiapkan para pengawalnya untuk berhadapan dengan pasukan tadi sampai bersih tegang ya. Nah, akhirnya pemerintah atau gubernur Mekah ini mengutus beberapa orang ulama. Nah, kalau dipaksa-paksa kok malah melawan, datangkanlah ulama supaya mau nurut. Disampaikanlah hadis-hadis tentang kewajiban taat kepada ulil amri, walaupun kalian dipukul, walaupun punggung kalian dicambuk, walaupun dizalimi, kudu nurut. Maka kata Abdullah bin Amr, saya juga punya hadis. Anda punya hadis, saya juga punya hadis. Beliau menyampaikan, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh membela hartanya, dia mati syahid. Nah, saya akan membela hak saya. Memang Anda benar pemerintah, tapi saya punya hak. Nggak bisa memaksa seperti itu. Akhirnya tidak jadi diambil alih. Jadi ini rupanya yang jarang dibahas di berbagai kajian. Jadi yang dibahas cuma hadis yang tadi, taat, walaupun dipukul, walaupun dizalimi, ambil harus taat. Bagaimana penerapan para sahabat? Ini menunjukkan bahwa penentangan atau permintaan hak kita kepada pemerintah bukan berarti selalu dikatakan khawarij. Karena khawarij itu berkaitan dengan akidah takfiri, mengkafir-kafirkan, termasuk mengkafirkan ulil amri. Tapi kalau hanya menuntut hak, ini adalah sebuah keharusan, walaupun yang berhadapan dengan pemerintah. Jangan sampai dijadikan alat, oh kan hadisnya pokoknya kudu taat, dipukul, dicambuk, diambil hartanya, harus diserahkan. Nah, juga ada hadis yang lain. Ini merupakan penerapan para sahabat Nabi terhadap polemik yang terjadi. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kita punya hak juga termasuk di negeri ini. Kalau ada oknum dari ulil amri yang merampas hak kita, kita boleh mengambil jalur hukum melawannya. Itu merupakan hak kita, semuanya dibolehkan. Apalagi dengan undang-undang positif yang ada, walaupun pemerintah mengambil harta kita dengan paksa tanpa alasan yang benar, kita boleh membela diri. Nah, ini sebagai sisipan saja. Kembali kepada tema. Abdullah bin Amr pernah menyampaikan sebuah hadis tentang pemimpin dari Qahtan ini. Ya. Beliau menyampaikan bahwa ada seorang laki-laki dari Qahtan yang akan memimpin kaum muslimin. Ya. Kemudian juga ada riwayat lain, wa aidon ma akhrajahu bisanadin jayyidin an Ibni Abbas. Dan juga apa yang dikeluarkan dengan sanad yang baik dari Abdullah bin Abbas. Ini juga tercantum dalam kitab Fathul Bari. Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Bahwasanya
di sana ada hadis yang berbunyi rajulun min Qahtan kulluhum salih. Akan ada laki-laki dari Qahtan yang memimpin kaum muslimin dan semuanya orang-orang salih. Walamma haddatsa Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma bi annahu sayakunu malakun min Qahtan ghadiba Muawiyah radhiyallahu anhu faqama fa athna 'ala Allah bima huwa ahla. Ketika Abdullah bin Amr bin As ini menyampaikan hadis bahwa akan ada seorang pemimpin dari Qahtan, maka Muawiyah marah dan berdiri. Kita tahu bahwa Muawiyah ini khalifah ke-6 ya. Setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan bin Ali, kemudian Muawiyah. Baru setelah itu masa dinasti Muawiyah, masa Umawi ya. Dimulai dari Muawiyah, kemudian dilanjutkan oleh Yazid bin Muawiyah dan seterusnya. Khalifah ke-6. Ketika Abdullah bin Amr bin As menyampaikan hadis bahwa nanti salah satu tanda kiamat itu akan muncul seorang pemimpin dari Qahtan Yaman, maka marahlah Muawiyah dan berdiri. Dan beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengatakan amma ba'du fa innahu balaghani anna rijalan minkum yatahaddatsuna bi ahadithi laysat fi kitabillah wa la tu'atharu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ulaika juhalukum fa iyyakum wal amani allati tudilla ahla fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna hadzal amru fi Quraisy la yu'adihim ahadun illa kabbahallahu ala wajhi ma aqamuddin rawahul Bukhari. Jadi kurang lebihnya ini dua orang ini dua-duanya sahabat ya. Muawiyah ini juga sahabat, bahkan beliau adalah seorang penulis wahyu yang sempat ada polemik dengan Ali bin Abi Thalib dalam peristiwa perang Siffin, sehingga terjadi 3 kubu kaum muslimin, yang pro Ali bin Abi Thalib, pro Muawiyah, dan abstain, non-blok. Terjadilah perang Siffin yang memakan korban jiwa lebih kurang 70.000 kaum muslimin, yang di dalamnya banyak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perang yang tidak diinginkan dan terjadi. Maka setelah menjabat jadi khalifah juga beliau tetap seorang sahabat Nabi. Maka ketika Abdullah bin Amr menyampaikan bahwa akan ada seorang pemimpin dari Qahtan Yaman, maka Muawiyah marah dan membantah dengan hadis lain yang diriwayatkan Imam Bukhari. Kemudian apa isi hadisnya? Hadis riwayat Bukhari. Ini memang ada dalam kitab Bukhari, dalam kitab Munaqib. Babu Munaqibu Quraisy. Rasulullah bersabda, sesungguhnya urusan umat ini, yang memimpin umat ini ya, itu di tangan orang Quraisy ya. Tidak ada seorang pun yang menentangnya kecuali Allah akan telungkupkan wajahnya selama mereka berpegang teguh dengan agama Allah. Jadi gambarannya adalah seolah-olah ini dua hadis bertentangan. Katanya kaum muslimin dipimpin dari suku Qahtan, tapi hadis Nabi nggak akan dipimpin kecuali dari Quraisy. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya pembahasan yang sangat spesial tentang siapa yang harus memimpin kaum muslimin. Seolah-olah ada hadis-hadis yang seolah-olah bertentangan. Termasuk juga dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah. Ketika suatu hari di waktu subuh, Rasulullah berdiri, selesai sholat subuh beliau berdiri. Al-Irbad bin Sariyah menceritakan kepada kita, ini tercantum juga dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis nomor 28. Kata Al-Irbad bin Sariyah, wa'adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan muwaddi'. Mau'izatan wajilat minhal qulub wa darafat minhal uyun. Qalu ka'annaha mau'izatun muwaddi' fa'ausina. Di suatu hari selesai sholat subuh di pagi hari seperti ini, selesai sholat subuh dan berzikir, Rasulullah berdiri lalu berkhutbah. Rasulullah memberikan nasihat-nasihat agama yang dengan nasihat-nasihat itu bergetarlah hati para sahabat dan bercucuran air mata mereka. Dan mereka mengatakan, wahai Rasulullah, kami merasakan
nasihat-nasihat Anda ini begitu menggetarkan dan kami merasakan bahwa ini nasihat-nasihat perpisahan. Para sahabat punya feeling ini nasihat-nasihat perpisahan. Kenapa sahabat bisa menyimpulkan demikian? Karena nasihat-nasihat orang yang akan berpisah itu betul-betul isinya itu sangat fokus, kemudian menggebu-gebu dan sangat serius. Biasanya orang mau berpisah itu ngasih nasihat-nasihat khusus. Para sahabat feelingnya seperti itu sampai hati mereka bergetar dan mereka pada menangis waktu itu. Dan para ulama menjelaskan kenapa bisa ketika seseorang berceramah sampai audiennya itu bergetar dan menangis. Bisa terjadi demikian, yang pertama karena pembicaranya hebat. Waktu itu pembicaranya, ustadznya adalah Rasulullah SAW. Yang kedua, audiennya, jamaahnya juga manusia-manusia hebat, yaitu para sahabat. Yang ketiga, tema yang diangkat sangat menggetarkan. Nah, yang keempat, waktunya yang sangat kondusif, yaitu setelah sholat subuh. Karena setelah istirahat, hati kita masih fresh, pikiran kita fresh. Ini nasihat yang terbaik setelah sholat subuh, kalau tidak ngantuk. Kalau ngantuk, monggo ya, tidak apa-apa. Namanya juga tadi malam capek ya Pak ya. Banyak yang melean, banyak yang ibadah, tidak apa-apa ya. Tapi insya Allah waktu subuh ini waktu yang kondusif untuk menerima nasihat. Maka itu diantara perkara yang menjadikan para sahabat itu bergetar hatinya dan menangis. Karena pembicaranya hebat, pendengarnya hebat, temanya hebat, waktunya hebat. Kalau terkumpul 4 perkara tadi, maka hasilnya tadi bergetar hati dan menangis ketika mendengar nasihat-nasihat itu. Nah, ada 4 nasihat, diantaranya Rasulullah berpesan 4 poin. Ini menunjukkan nasihat perpisahan itu menunjukkan perkara penting. Beliau berpesan yang pertama, alaikum bitaqwallahi azza wa jal. Wajib atas kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Yang kedua, was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kalian walaupun yang memimpin kalian adalah budak hitam dari Ethiopia, Habasyah. Yang ketiga, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Pesan ketiga, siapa yang hidup lebih lama di antara kalian akan menyaksikan perpecahan yang banyak di tubuh kaum muslimin. Fenomena perpecahan pada hari ini luar biasa besarnya, baik di dunia nyata maupun di dunia maya ya. Perdebatan demi perdebatan yang dikompori oleh musuh-musuh Islam semakin gencar. Siapa yang menyaksikan banyak perpecahan di tubuh kaum muslimin, maka fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Berpeganglah dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapat petunjuk. Sunnahnya Rasulullah dan para sahabat. Tapi sunnah Rasul dan sahabat ini satu kesatuan ya. Karena di ujung hadis beliau menyatakan tamassaku biha. Berpeganglah kepadanya, di sini satu. Bukan bihima tapi biha. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Berpeganglah kalian dengan sunnah tersebut dan gigitlah dengan gigi gerah. Nah, yang keempat, lawan dari sunnah adalah bid'ah. Maka Rasulullah berpesan, pesan yang penting yang keempat, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian perkara-perkara baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jauhi oleh kalian perkara-perkara baru, karena setiap perkara baru dalam agama ini adalah bid'ah, setiap bid'ah sesat dan kesesatan tempatnya di neraka. Artinya membahas tentang bid'ah ini sangat penting. Rasulullah juga mewanti-wanti. Begitu pula para pendahulu kita, pemberantasan TBC, ada B, ini bid'ah. Nah, ini yang rupanya kadang agak melemah lah kita bahas bid'ah ini. Serawan nanti kalau bahas bid'ah mesti rame gitu ya. Padahal Rasulullah menyampaikan pesan penting ini. Dan para pendahulu kita
Jadi para ulama kita sangat care dengan dakwah dalam bidang ini, pemberantasan TBC, takhayul, bid'ah dan khurafat. Nah, maka di sana ada kalimat taat, mendengar dan taat kepada pemimpin walaupun dari budak Habasyah yang hitam legam. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, lalu bagaimana memutuskan ada dua dalil yang seolah-olah bertentangan? Yang satu mengatakan bahwa pemimpin itu harus dari Quraisy. Sementara ada hadis lain termasuk tanda kiamat akan dipimpin oleh seorang laki-laki dari Qahtan. Bahkan dalam hadis tadi dipimpin oleh budak yang hitam legam. Nah, terkait budak yang hitam legam ini adalah sebuah penekanan sebenarnya, bukan sesuatu yang sesungguhnya. Ya. Jadi kadang-kadang dalam bahasa Indonesia untuk menekankan itu kalimatnya belum tentu sesuai faktanya. Contohnya begini. Badan kita sakit-sakit ya, badan kita sakit semua, lalu kita mengatakan awakku loro kabeh, berarti dari ujung rambut sampai ujung kaki. Padahal yang sakit mungkin banyak, tapi tidak semuanya. Tapi kadang-kadang untuk menguatkan awakku ya loro kabeh, berarti meripat sampean ya loro gitu, ilate ya loro. Nah itu untuk menekankan gitu ya. Biasanya kita menggunakan kata gitu. Jadi Rasulullah maksudnya juga dalam hadis yang lain, barang siapa yang membangun masjid walaupun sebesar sarang burung, maka Allah akan bangunkan istana di surga. Man bana masjidan fid dunya, siapa yang membangun masjid di dunia walaupun sebesar sarang burung, maka Allah akan bangunkan istana di surga. Kira-kira panjenengan bikin masjid sebesar sarang burung bisa enggak, Pak? Kecil ya. Apa muat jamaahnya masuk? Satu orang aja udah masuk ya. Oh, Ustaz, tapi burung unta, nggak tahu burung unta ada sarangnya enggak ya? Yang dimaksud Nabi adalah burung kecil, burung pipit, sejenis burung pipit ya. Nah ini bukan arti sebenarnya, wah kalau begitu saya tak bangun masjid di halaman rumah besarnya sebesar sarang burung pipit, bukan. Menunjukkan betapa besarnya pahala orang yang nyumbang masjid ya, dibangunkan. Dan ada pendapat lain bahwa walaupun itu satu batako, nah ini Allah akan bangunkan surga, istana di surga. Apalagi sebesar Masjid Al-Ikhlas, berapa lantai ini. Enggak, bapak-bapak yang punya kelapangan rezeki harus tergiur ya, ini balasannya istana di surga. Nah, kita bangun rumah Allah ini dan insya Allah optimis ya, posisinya strategis, pinggir jalan raya, mudah-mudahan banyak yang sholat di masjid ini nantinya, maka kita sama-sama bahu-membahu untuk membangun dan menyelesaikan Masjid Al-Ikhlas ini ya. Nah ini gambaran bahwa yang memimpin kalian harus ditaati walaupun seorang budak hitam, dan ini tidak terjadi sebenarnya, hanya penekanan saja. Itu tentang hadis ini. Adapun tentang Qahtan dan Quraisy ini bagaimana menggabungkannya Bapak Ibu jamaah sekalian. Sebenarnya hadis tadi yang riwayat Bukhari bahwa pemimpin kalian dari Quraisy, siapa yang menentangnya akan ditelungkupkan, ada kalimat ma'aqamuddin, selama pemimpin Quraisy ini menegakkan agama. Kalau dia tidak menegakkan agama, ya boleh ngambil pemimpin yang lain selain dari Quraisy, termasuk dari Qahtan. Artinya bukan berarti saklek wah harus dari Quraisy. Dari manapun pemimpin kaum muslimin, kalau dia sholih dan bisa memimpin kaum muslimin di seluruh dunia, ya kita mentaatinya selama mentaati Allah dan Rasulnya. Nah sehingga ada juga ulama yang mengkhususkan bahwa yang dari Quraisy itu adalah Imam Mahdi. Nah ini tidak boleh dari yang lain, karena hadis-hadisnya jelas Imam Mahdi itu bernama Muhammad bin Abdullah Al-Quraisy, dari Quraisy, dari suku Quraisy, keturunan dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Memang ada hadis-hadis tentang itu. Jadi kalau ada Imam Mahdi tapi dari Solo ya, DNA-nya Solo gitu. Nah ini tidak masuk kriteria. Adapun kalau pemimpin-pemimpin yang lainnya, maka boleh dari Indonesia, dari Malaysia, dari Yaman, dari Afrika, dari manapun, tidak ada masalah. Nggak harus dari suku Quraisy. Yang dari suku Quraisy satu-satunya adalah nanti yang memimpin, yaitu yang dinamakan Imam Mahdi. Adapun yang lainnya boleh. Sebenarnya hadis ini intinya tidak bertentangan. Walaupun Muawiyah marah berdiri, namanya juga pemahaman para sahabat, tentu yang satu dengan yang lainnya kan beda-beda. Ketika Abdullah bin Amr menyampaikan akan dipimpin oleh seorang laki-laki dari Qahtan, Muawiyah mengatakan tidak, harus dari Quraisy.
Lalu kita pilih yang mana? Ya sebenarnya tidak bertentangan karena ada kalimat ma'aqamuddin. Kalau yang dari Quraisy ini menegakkan agama, ayo. Tapi kalau tidak, ya silakan diambil dari yang lain begitu. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu tanda kiamat adalah nantinya ada salah satu pemimpin dunia yang memimpin dunia Islam dari Yaman, dari suku Qahton yang dikenal dengan Al-Qahtani. Hanya saja tidak disebutkan nama secara khusus dalam hadis ini ya. Kita percayai bila itu memang informasi dari Rasulullah Muhammad SAW, dan bisa jadi pemimpin yang akan memimpin dunia Islam tidak langsung begitu mimpin langsung Imam Mahdi. Bisa jadi juga terjadi ada beberapa pemimpin-pemimpin sebelumnya atau mungkin juga sesudahnya. Wallahu alam. Namun ini menjadi salah satu tanda di antara tanda-tanda kiamat, dan ini termasuk tanda kiamat yang tanda kecil dan belum terjadi. Sebagaimana saya sampaikan bahwa dari tanda-tanda kecil mayoritas sudah terjadi dan selesai, mayoritas terjadi dan masih berlangsung, dan sangat sedikit dari tanda kecil ini yang belum terjadi. Di antaranya tersingkapnya gunung emas di Sungai Efrat, kemudian yang kemarin penaklukan Konstantinopel, kemudian munculnya pemimpin kaum muslimin dari Qahton. Ini tanda-tanda kiamat yang belum terjadi tapi dikategorikan sebagai tanda-tanda kecil dari kiamat. Dan selanjutnya nanti insyaallah pada pertemuan berikutnya bila masih ada umur dan kesempatan, yaitu Qitalul Yahud, perang melawan Yahudi, kemudian keluarnya orang-orang buruk di akhir zaman dari kota Madinah, sehingga yang tersisa adalah orang-orang yang baik. Kemudian munculnya angin yang baik yang menjadi sebab meninggalnya orang-orang beriman, dan yang terakhir nanti akan dihancurkannya Ka'bah. Ini diantara tanda-tanda kecil yang belum terjadi. Barulah nanti kita akan masuk pada bab tentang tanda-tanda besar kiamat. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga kita betul-betul bisa senantiasa bersemangat untuk beramal dari ilmu yang kita pelajari. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.